Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan studi kasus kami yaitu mereview Jalan Suherman. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Nina Fajriyati Hairunisa dengan NPM 2211078, dan rekan saya yaitu Muhammad Andika Maulana dengan NPM 2211092, Jamaluddin dengan NPM 2211102, dan Ali Triana Pamungkas dengan NPM 2211116. Di sini saya ingin menjelaskan tentang survei arus lalu lintas dan kecepatan, yang dimana survei lalu lintas adalah metode yang digunakan dalam rekayasa lalu lintas untuk memahami pola pergerakan kendaraan. Dengan adanya survei ini, dapat diperoleh data yang digunakan untuk menganalisis dan merencanakan serta pengolahan sistem transportasi guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas. Ada juga tujuan survei arus lalu lintas dan kecepatan, yang dimana 1. Mengidentifikasi permasalahan lalu lintas, 2. Menyediakan data untuk pengambilan keputusan, 3. Mengembangkan strategi perbaikan lalu lintas, dan 4. Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Kelompok kami mengambil studi kasus Jalan Suherman di Kecamatan Tergongkaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 44151. Jalan Suherman merupakan salah satu jalur utama di Kecamatan Tergongkaler yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberagaman fasilitas umum di sekitar jalannya serta peranannya sebagai jalur penghubung ke berbagai titik penting di Garut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi arus lalu lintas di Jalan Suherman adalah keberadaan satu perempatan dan satu pertigaan yang memiliki titik pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Kondisi ini sering kali menyebabkan perlambatan arus, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, berbagai fasilitas umum yang berdekatan dengan jalan ini turut berkontribusi terhadap tingginya mobilitas masyarakat di sekitar Jalan Suherman. Terdapat 2 sekolah dasar, 1 puskesmas, dan 1 rumah sakit. Terus ada rumah makan, ada kantor Samsat dan kantor pengadilan agama, serta SPBU. Terus juga ada sekolah menengah kejuruan atau disingkat SMK. Dan Jalan Suherman juga merupakan jalur alternatif menuju terminal Pasar Ciawitali, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang semakin meningkat intensitas lalu lintas, terutama saat jam kerja dan akhir pekan. Keberagaman jenis kendaraan yang melintasi Jalan Suherman turut mempengaruhi pola pergerakan lalu lintas. Jalan ini dilalui oleh angkutan kota, bus, kendaraan pribadi, hingga truk barang yang memiliki karakteristik kecepatan dan pola pergerakan yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan kepadatan di titik-titik tertentu, terutama pada jam-jam sibuk. Parameter utama survei lalu lintas. Yang pertama, volume lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam periode waktu tertentu. Contohnya, Jalan Suherman memiliki volume lalu lintas tinggi karena merupakan jalur alternatif menuju terminal dan pasar. Yang kedua, kecepatan lalu lintas, yaitu mengukur rata-rata kecepatan kendaraan di jalan. Seperti kecepatan di Jalan Suherman bisa bervariasi tergantung jam sibuk, kemacetan di persimpangan, serta keberadaan kendaraan besar seperti truk. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas, yaitu menghitung jumlah kendaraan dalam satuan panjang jalan. Contohnya, pada jam sibuk, kepadatan tinggi terjadi di sekitar persimpangan dan area dekat fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, dengan kecepatan rata-rata sekitaran 25-40 km per jam. Yang keempat, komposisi kendaraan, yaitu mengidentifikasi jenis kendaraan yang melintas. Seperti Jalan Suherman dilalui oleh mobil pribadi, motor, angkutan kota, bus, serta kendaraan pengangkut barang seperti mobil box dan tronton. Yang kelima yaitu waktu tempuh dan keterlambatan, yaitu mengukur kelancaran perjalanan berdasarkan waktu tempuh rata-rata. Contohnya seperti waktu tempuh kendaraan sering terhambat akibat persimpangan yang padat dan kepadatan di sekitaran fasilitas umum. Penentuan lokasi dan penempatan surveyor.
Surveyor ditempatkan di titik-titik strategis seperti persimpangan jalan untuk mengukur kepadatan dan pola pergerakan kendaraan. Selanjutnya, jalur utama dengan volume kendaraan tinggi. Area yang ketiga yaitu area sekitar fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit untuk mengetahui dampaknya terhadap lalu lintas. Adapun metode pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu dengan cara observasi langsung, rekaman CCTV, maupun laporan dari instansi terkait. Untuk survei volume lalu lintas, diperlukan 3 orang per arah atau lebih, tergantung pada tingkat kepadatan jalan. Untuk survei kecepatan lalu lintas, dilakukan dengan cukup 2 orang per arah menggunakan speed gun. Jika dilakukan secara manual, diperlukan 4 orang per arah untuk mencatat kecepatan kendaraan secara lebih akurat. Misalnya, membedakan antara kecepatan mobil dan motor. Untuk survei volume lalu lintas, diperlukan 3 orang per arah atau lebih, tergantung pada tingkat kepadatan jalan. Untuk survei kecepatan lalu lintas, cukup 2 orang per arah menggunakan speed gun. Jika dilakukan secara manual, diperlukan 4 orang per arah untuk mencatat kecepatan kendaraan secara lebih akurat, misalnya membedakan antara kecepatan motor dan mobil. Kondisi lalu lintas di Jalan Suherman menunjukkan kepadatan tinggi di persimpangan dan sekitar fasilitas umum, dengan variasi kecepatan kendaraan yang dipengaruhi oleh jam sibuk dan keberadaan kendaraan besar. Beragam jenis kendaraan melintasi jalur ini, mulai dari kendaraan pribadi hingga angkutan barang. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pengaturan waktu lampu lalu lintas, peningkatan kapasitas jalan, perbaikan infrastruktur, serta penambahan rambu dan marka jalan agar lalu lintas lebih lancar dan aman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun ada kekurangan dari penjelasan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.